Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, hadir bersama kami Pak Kabid Humas, Pak Kapolres Depok, beserta Kasat Reskrim. Yang kami hormati Pak Wadir, Pak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, dan Pak Kasubdit Penmas yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan rilis terkait dengan peristiwa yang terjadi di Depok, terutama dalam hal pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Perlu kami sampaikan bahwa tindak pidana yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah tindak pidana melawan petugas yang sah, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yang mengakibatkan luka dan atau pengeroyokan terhadap orang maupun barang, dan atau penganiayaan terhadap korban, dan atau penghasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 214 KUHP, pasal 170, pasal 351, dan pasal 160 KUHP. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa setelah peristiwa kejadian tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh kronologis oleh Bapak Kabid Humas, tim dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bergabung dengan Satreskrim Polres Depok telah melakukan pengungkapan terhadap orang-orang yang diduga pada saat itu mulai melawan petugas, kemudian melakukan penganiayaan, termasuk pengerusakan sampai dengan pembakaran terhadap kendaraan yang dimiliki oleh petugas Satreskrim Polres Depok. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis kejadian, bahwa tim gabungan Satreskrim Polres Metro Depok dengan menggunakan 3 buah unit kendaraan berangkat dari Mapolres Depok menuju ke lokasi di mana tersangka TS sedang melakukan aktivitas di tempat tersebut. Pada saat melakukan atau berangkat dari Mapolres Depok tersebut dengan mengendarai sebuah mobil Avanza yang berisi 5 orang, kemudian 1 buah mobil Xenia yang berisi 3 orang, kemudian 1 buah Avanza warna silver yang berisi 5 orang, dan 1 buah mobil Agya yang berisi 1 orang. Perlu kami sampaikan bahwa petugas dari Satreskrim Polres Metro Depok yang berangkat untuk melaksanakan tugas dalam rangka untuk mengamankan tersangka tersebut jumlahnya adalah 14 orang. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 tim dari Satreskrim Polres Depok sudah tiba di lokasi untuk melakukan ataupun mengamankan saudara tersangka TS. Kemudian sekitar pukul 2.06 WIB, saudara NS mengirimkan pesan ke dalam grup
WhatsApp yang merupakan grup daripada ormas, dimohon yang isinya, dimohon semuanya Pak Tiano ditangkap. Dan ada pesan masuk selanjutnya dari saudari SC yang isinya agar untuk melakukan atau menahan gapura, artinya portal yang ada di kampung tersebut. Selanjutnya pada pukul 2.30, saudara RS memerintahkan kepada saudara RSS untuk menutup portal tersebut. Saat itu mereka berdua berangkat menuju portal. Jadi dari lokasi di mana diamankan, kedua orang tersebut berangkat menuju ke portal, yang di mana portal ini adalah merupakan salah satu akses keluar daripada kampung tersebut. Kemudian pada saat 4 mobil yang dikendarai oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Depok akan berangkat kembali menuju ke kantor Mapolres Depok, setibanya di gerbang tersebut maka terhalang oleh portal yang ditutup oleh saudara RS maupun saudara RSS. Namun pada saat ditutup tersebut terjadilah seperti perkelahian, artinya petugas berusaha untuk membuka, sementara dari pihak simpatisan daripada saudara tersangka TS ini mencoba untuk mempertahankan, yang akhirnya satu buah mobil jenis Avanza yang berisikan 3 orang personil Polres Depok yang di dalamnya ada tersangka TS yang sudah diamankan berhasil lolos. Sedangkan yang 3 mobil ini mereka tidak bisa lolos karena mobil tersebut yang bagian depan dihalang-halangi oleh sepeda motor yang sudah dijatuhkan. Jadi mobil yang paling depan sehingga tidak bisa bergerak lagi. Kemudian sekitar pukul 03.00 anggota Polres Metro Depok atas nama Bribtu Z ditarik secara paksa dari dalam mobil dengan cara memecahkan kaca mobil. Kemudian saudara korban, dalam hal ini Bribtu Z, dikeroyok oleh para pelaku, di mana pelaku tersebut berhasil kita identifikasi dengan inisial ASR. Selanjutnya terjadi pemukulan terhadap anggota Satreskrim Polres Depok yang lain yang dilakukan oleh saudara RSS. Kemudian saat itu massa sudah banyak sehingga terjadi pengerusakan terhadap mobil yang tertinggal di sana. Jadi ada 3 mobil yang tertinggal dirusak oleh simpatisan, serta terdengar suara ataupun seruan untuk bakar yang dilakukan oleh saudari LA. Kemudian sekira pukul 03.20 saudara SPS yang merupakan simpatisan mengirim pesan suara ke grup WhatsApp
yang intinya agar memerintahkan monitor semua anggota untuk ke depan. Monitor semua anggota GRIP, semuanya meluncur ke depan. Monitor, itu bahasa yang terkirim di pesan grup WhatsApp. Kira-kira sekitar pukul 04.00, tim gabungan Polres Depok berhasil sampai di Mako Polres Depok dengan membawa tersangka TS. Kemudian pada pukul 05.45, saudara tersangka TS sempat melakukan panggilan video call kepada saudara RS yang disaksikan oleh banyak orang simpatisan yang ada di lokasi, yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut. Sehingga pada pukul 06.20 berdasarkan hasil analisis terhadap rekaman video amatir yang dihimpun oleh tim, baik itu mungkin dari anggota Polsek Cimanggis termasuk dengan dari masyarakat yang ada di sekitar, disampaikan bahwa mobil Agya yang warna putih posisinya sudah terbalik dan sudah terbakar, sedangkan dua mobil yang lain itu tidak dibakar. Kemudian pada pukul 06.30, saudara TS memerintahkan kepada saudara GR untuk membakar mobil atas perintah daripada saudara TS. Kemudian saudara GR langsung mengambil korek api dari sakunya dan membakar mobil Avanza yang ada di TKP tersebut. Itu adalah kronologis kejadian kasus penghadangan terhadap petugas disertai dengan pengerusakan dan penganiayaan serta penghasutan yang terjadi pada malam kejadian. Selanjutnya tim dari Subdit-Jataras Polda Metro Jaya bergabung dengan Satreskrim Polres Metro Depok melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan yang ada, termasuk mengambil keterangan daripada para saksi, mengumpulkan barang bukti dan petunjuk-petunjuk yang ada. Tim penyidik dari Subdit-Jataras Polda Metro Jaya berhasil melakukan identifikasi terhadap para pelaku. Selanjutnya dari hasil identifikasi tersebut, tim sudah melakukan penangkapan terhadap 5 orang. Yang satu sudah ditangkap Depok duluan, Depok. Kemudian setelah pasca kejadian, tim dari Subdit-Jataras gabungan dengan Polres Metro Depok berhasil menangkap sebanyak 5 orang. Adapun identitas daripada tersangka, yang pertama adalah saudara RSS. Saya ulangi lagi, RSR. Terhadap RSR ini berperan menghasut massa untuk menghalang-halangi petugas dan melakukan atau menutup portal di sana agar mobil daripada petugas dari Satreskrim Polres Depok ini tidak bisa lewat. Termasuk
melakukan penganiayaan terhadap anggota atau melakukan pemukulan terhadap anggota. Kemudian tersangka yang kedua dengan inisial GR ini berperan membakar satu buah mobil Daihatsu Xenia warna silver. Kemudian tersangka yang ketiga adalah saudara ASR. Saudara ASR ini berperan melawan petugas, yaitu melakukan atau melawan terhadap saudara korban, yaitu Arik, serta menghalang-halangi petugas dan mengambil mobil yang ditahan di portal. Jadi artinya dia menghalang-halangi di portal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah saudari LA. Saudari LA ini berperan menghasut warga dan termasuk simpatisan daripada Ormas untuk membakar mobil milik anggota Satreskrim Polres Depok. Selanjutnya, tersangka LS ini berperan merusak mobil dan mendorong mobil dari yang tadinya di pinggir jalan didorong sampai ke tengah jalan. Kemudian yang berikutnya adalah tersangka TS. Ini saudara TS ini bukan tersangka yang ditangkap duluan, bukan. Ini ada namanya juga inisialnya TS. Ini berperan menghasut warga, termasuk warga dari Ormas, untuk membakar mobil anggota dan melawan petugas ketika saudara TS yang ditangkap oleh Polres Depok ini melawan. Dari 6 yang sudah kita tangkap, perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah menetapkan 4 orang sebagai daftar pencarian orang. Ini sudah ada perannya masing-masing, baik itu yang melakukan merusak mobil maupun melakukan penganiayaan, yaitu menarik saudara korban Bribtu Zen keluar dari mobil. Jadi kaca dipecah, jadi keluarnya bukan dari pintu tapi dari jendela itu anggota ditarik. Kemudian yang berikutnya saudara THS ini berperan untuk menghasut warga. Kemudian saudara S ini melawan petugas dan melakukan penganiayaan terhadap anggota Satreskrim Polres Depok. Kemudian yang berikutnya lagi tersangka VS ini berperan melempar hebel, melempar hebel ke arah punggung daripada korban itu Zen yang mengakibatkan cedera sampai itu Zen ini dirawat di rumah sakit. Perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, selain yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, tim penyidik juga masih terus melakukan pengembangan terhadap keterlibatan yang lain, keterlibatan pelaku yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, terhadap orang yang sudah kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang, kami berikan waktu 1 kali 24 jam untuk menyerahkan diri. Dan apabila tidak, kami dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap para daftar pencarian orang ini. Kemudian perlu kami sampaikan di sini bahwa dari serangkaian tindakan proses penyidikan yang dilakukan, kami berhasil menyita barang bukti antara lain mobil, 3 mobil yang sudah kondisi rusak dan 1 diantaranya sudah terbakar. Kemudian
barang bukti juga mungkin bisa rekan-rekan lihat di depan ada batu maupun kayu, termasuk nantinya ada senjata api yang dimiliki oleh tersangka yang ditangkap, tersangka TS yang ditangkap pada penangkapan pertama. Termasuk ada korek api yang digunakan untuk menyulut dan handphone yang digunakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp kepada grup. Rekan-rekan sekalian, dari proses yang kami laksanakan terhadap para tersangka, kami jerat dengan pasal 214 KUHP dengan ancaman hukuman selama 12 tahun. Kemudian pasal 170 dengan ancaman 9 tahun, pasal 351 dengan ancaman hukuman selama 5 tahun, pasal 160 dengan ancaman hukuman selama 6 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa kami dari jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme, termasuk premanisme yang memakai kedok ormas. Oleh karena itu, kami himbau bagi yang sudah ditetapkan tersangka agar segera menyerahkan diri, atau kami akan nanti tangkap, akan kejar, dan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabitumas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direskrim. Selanjutnya rekan-rekan